Tiga pevoli putri Indonesia yang bersinar di Proliga 2024, nama-nama ini bawa timnya lolos ke Final Four. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. Berikut tiga pevoli putri Indonesia yang bersinar di tengah dominasi legion asing pada Proliga 2024. Ada Megatron yang merupakan julukan yang melekat pada Megawati Hangestri hingga Arselatron yang merupakan sebutan untuk Arsela Nuari Purnama. Berdasarkan papan top skor Proliga 2024, terdapat tiga pevoli Indonesia yang moncer di babak reguler yang telah berakhir pada Minggu, 23 Juni 2024, kemarin. Megawati Hangestri kembali menjadi yang paling subur di antara pemain putri tanah air. Megawati menempati peringkat 10 top skor. Selain itu pemain asal Jember Jawa Timur tersebut berbagi posisi yang sama dengan rekan setimnya di Jakarta BIN yakni Kenia Carcaces karena sama-sama mengoleksi 185 poin. Selanjutnya, ada Arsela Nuari Purnama yang memperkuat Jakarta Popsivo Polwan. Arsela atau Arselatron menjadi pevoli putri tersubur kedua setelah Megawati Hangestri. Arselatron menjadi andalan Jakarta Popsivo Polwan bersama dua legion asing mereka Irina Voronkova dan Medioson Kingdon. Lewat penampilan impresifnya Arsela Nuari Purnama menghuni peringkat ke-12 top skor dengan koleksi 157 poin. Selanjutnya, Nurlaili Kusuma juga bersinar dengan torehan 135 poin dan bertengger di peringkat ke-14 top skor Proliga 2024. Pemain yang memperkuat Jakarta Electric PLN tersebut berhasil tampil menonjol bersama pemain asing mereka lainnya, Marina Markova dan Katerina Sidkova. Final Four Proliga 2024, ambisi BIN kawinkan gelar berpotensi ambiar. Megawati, Rifan dan kawan-kawan dibayangi rekor miring. Dua tim putra dan putri yang memang belum pernah absen dengan berlaga di babak 4 besar sejak berstatus tim debutan pada tahun lalu. Kedua tim binaan Badan Intelijen Negara itu untuk kedua kalinya secara beruntun berhasil lolos ke Final Four Proliga. Bedanya Stin BIN mengakhiri musim pertamanya dengan keluar sebagai peringkat ketiga, sedangkan BIN harus puas keluar sebagai peringkat keempat pada Proliga 2023. Tahun ini, mereka berambisi besar untuk meraih hasil lebih baik daripada sebelumnya. Sekretaris Utama, Sestama, BIN, Komjen Pol Bambang Sunarwibowo mengatakan Proliga 2024 menjadi kesempatan bagi tim bola voli BIN bisa bersaing ke ajang internasional. Ajang Proliga tahun ini menjadi kesempatan emas bagi seluruh pemain tim bola voli BIN untuk bersaing dalam ajang tertinggi kompetisi bola voli profesional di Indonesia, baik yang berskala nasional atau internasional, kata Bambang, sebelum bergulirnya Proliga 2024. Mereka merekrut banyak pemain tim nasional Indonesia dan dua pemain asing yang berkualitas cukup baik. Tim putra, Jakarta Stin BIN bahkan langsung tancap gas dengan penampilan meyakinkan sejak awal musim. Rifan Nurmulki dan kawan-kawan berhasil menyabet gelar juara putaran pertama dengan raihan 5 kemenangan dari 6 pertandingan. Namun, penampilan mereka justru mengalami penurunan sejak memasuki putaran kedua hingga harus menelan 3 kekalahan dari 6 pertandingan. Stin BIN juga harus menjadi korban revans usai takluk dari Jakarta Lavani Aloban Electric dan Jakarta Bayangkara Presisi pada pertemuan di putaran kedua. Jakarta Stin BIN lolos ke Final Four dengan status peringkat ketiga pada akhir musim babak reguler. Situasi serupa juga dialami oleh tim putri, Jakarta BIN yang tampil berbeda dalam 2 putaran. Megawati Hangestri Pertiwi malah lebih dulu telat panas usai menelan 2 kekalahan dari 3 pertandingan di awal musim. Mereka dikalahkan Bandung BJB Tandamata dan Jakarta Popsivo Polwan pada putaran pertama. Jakarta BIN akhirnya mampu bangkit hingga berhasil menyabet juara putaran kedua dengan catatan 8 kemenangan secara berturut-turut. Namun, penampilan Jakarta Stin BIN dan Jakarta BIN bukan berarti tanpa catatan merah. Stin BIN dan BIN tercatat masih tumpul alias tak pernah menang saat menghadapi salah satu dari 3 lawan yang akan mereka temui pada babak Final Four. Bagi Stin BIN, tim besutan Rian Masajedi justru belum berhasil mengalahkan Palembang Ban Sumsel Babel dalam 2 kesempatan pertemuan pada babak reguler.
Pada pertemuan pertama di seri Semarang, Farhan Halim dan kawan-kawan kalah dengan skor 2-3, 20, 25, 25, 19, 22, 25, 25, 21, November 15. Hasil lebih buruk justru didapat Stin Bin pada putaran kedua saat menghadapi tim bola voli asal Bumi Sriwijaya itu. Mereka harus puas pulang dengan tangan hampa karena mengalami kekalahan dengan skor 1-3, 23, 25, 25, 18, 24, 26, 22, 25. Beralih ke tim Putri Bin, mereka juga belum pernah mencicipi kemenangan dalam 2 kesempatan pertemuan melawan Jakarta Popsivo Polwan. Megawati dan kawan-kawan dipaksa menelan 2 kekalahan saat bertemu Popsivo Polwan yang berakhir dengan skor 2-3 pada putaran pertama dan 1-3 pada putaran kedua. Hasil tersebut tentunya menjadi alarm bagi pelatih Stin Bin dan Bin untuk menangani pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Pasalnya Stin Bin dan Bin juga harus bertemu 2 kali dengan melawan 2 tim tersebut yang mengalahkan mereka pada babak regular. Babak final for Proliga akan digelar 2 putaran di Surabaya dan Semarang mulai Kamis, 4 Juli 2024, pekan depan. Kepopuleran Megawati Hangestri bersama Red Sparks musim lalu ternyata memberikan dampak positif tak hanya bagi dunia voli Korea tapi untuk cabang olahraga lain di negeri ginseng itu. Keberhasilan KOVO selaku Federasi Bola Voli Korea menjalankan program Asian Draft Quarter yang melahirkan Megawati Hangestri kini diikuti oleh kompetisi baseball Korea atau KBO. Diketahui jika olahraga paling populer di Korea Selatan, KBO League, akan membuka sistem kuota pemain Asia untuk kompetisi musim depan. Mengutip dari laman Hani, alasan dibalik penerapan kuota pemain Asia pada musim depan karena peran pemain asing yang sudah tidak dapat dihindari lagi. Semua karena berkurangnya angka kelahiran di Korea Selatan sehingga berdampak pada pembibitan pemain muda. Selain itu, kesuksesan olahraga voli dan basket yang mendatangkan pemain asing Asia menjadi salah satu alasan KBO. Kita tahu jika performa gemilang Mega dengan Red Sparks musim lalu berhasil membuat Red Sparks menjadi salah satu klub voli Korea yang cukup populer di Asia. Bola basket putri pun sudah memastikan akan membuka kuota pemain Asia pada musim 2024-2025 mendatang. Namun berbeda dari bola basket dan voli yang sudah punya regulasi soal kuota asing, KBO justru kesulitan untuk menerapkan regulasi. Hal ini karena fokus regulasi adalah pengembangan pemain asing, sedangkan pemain yang dipilih berdasarkan sistem kuota Asia dapat langsung ditempatkan untuk tim utama.